Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Magfira Sutrisman dari kelas M91 Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita nonton. Prinsip pembelajaran terbagi atas prinsip kontekstual, integratif, fungsional, dan apresiatif. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kontekstual. Prinsip kontekstual merupakan pembelajaran yang menekankan kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Contohnya, guru mengajak peserta didik ke tempat pembuangan sampah dan menjelaskan cara pengolahan sampah yang benar. Yang kedua, prinsip integratif. Salah satu hakikat bahasa adalah suatu sistem. Hal tersebut berarti suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Contohnya, mengajarkan kosakata kepada siswa bisa dipadukan pada pembelajaran membaca, menulis, dan berbicara. Yang ketiga, prinsip fungsional. Prinsip fungsional dalam pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif, menjelaskan bahwa guru bukanlah salah satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Sebaliknya, guru harus sebagai penerima informasi. Sumber belajar terdiri atas peserta didik, guru, dan lingkungan sekolah. Bisa kita lihat contohnya, siswa memaparkan informasi yang sudah didapatkan di depan kelas. Prinsip yang keempat yaitu prinsip apresiatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apresiasi sendiri berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif dimaknai dengan menyenangkan. Jadi, prinsip pembelajaran yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Jika dilihat dari artinya, prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran aspek yang lain seperti keterampilan berbahasa, misalnya menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam hal ini, pembelajaran sastra dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa tersebut. Contohnya, guru memberikan pembelajaran yang bisa membuat siswa senang, misalnya memberikan tugas dalam bentuk permainan atau biasa disebut dengan games. Baik, soal yang kedua yaitu mengapa pembelajaran bahasa memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, proses belajar mengajar bahasa tidak hanya dapat dilakukan di dalam ruangan. Dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, sumber belajar lingkungan dan belajar di kelas akan lebih komunikatif karena siswa langsung terlibat dalam masyarakat bahasa yang fungsional digunakan yang bersangkutan.
Nah, pengajaran bahasa memang sebaiknya tidak terpisahkan dari lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan sosial budaya. Bagaimana para siswa akan memasuki dunia kehidupan yang nyata, yaitu kehidupan kemasyarakatan. Nah, siswa-siswa merupakan bagian dari tata kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam pembelajaran bahasa yang sesuai dengan pandangan World Language, dia berkata bahwa diperlukan konteks dan pengalaman belajar bahasa yang sesuai dan otentik. Sumber belajar yang tidak berkaitan langsung dengan konteks dan pengalaman anak menurut World Language tidak akan efektif dan tidak memberdayakan siswa. Itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.